Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Pada pagi hari ini, Kamis 21 Mei 2020, kita akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami di dalam sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersukacita, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, terus dalam lindungan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan atas semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami terus menyatakan Tuhan Yesus baik, karena Tuhan selalu melindungi kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib, menebus dosa kita. Engkau bangkit pada hari yang ketiga, dan saat ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Engkau adalah juru selamat, Engkau adalah penolong, Engkau adalah pelindung kami. Kepadamu kami berharap. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang mendengar dari tempat kami masing-masing. Biarlah Bapa, kami semua terus bersukacita dan mengucap syukur akan firman Tuhan, akan Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan diri kami untuk Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kami undang bangkit berdiri, kita akan membaca Mazmur 47 ayat 2 sampai dengan 10 secara bertanggapan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Senang sekali kita bisa kembali bertemu dan memuji Allah bersama-sama. Kita mau nyanyikan dengan segenap hati kita bahwa Dialah penolong kita dan penebus kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin
penebusku. Dia hiduplah. Oh, dia penebusku. Oh, dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Woo. Mari menyembah Tuhan bersama. Kita mau bilang bahwa di dekat Tuhan saja jiwa kita tenang. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, setiap musim hidup Tuhan yang menuntun. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Mari katakan, walaupun kegelapan datang. Walaupun kegelapan datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Tetap ada Tuhan, ada
Shalom, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita merayakan dan mensyukuri kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu peristiwa yang biasanya dirayakan dengan tidak terlalu meriah, tidak terlalu gegap gempita oleh gereja dan umat Kristen dibandingkan dengan hari Natal. Padahal peristiwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan peristiwa yang sangat penting dan juga merupakan puncak dari kehidupan dan pelayanan Yesus di dunia ini. Ini merupakan babak akhir dari keberadaannya di muka bumi ini pada kedatangannya yang pertama kali, yang diselesaikan dengan Allah Bapa meninggikan dia dalam awan-awan. Kemudian dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Adalah tidak mungkin kita berbicara tentang penyaliban, kematiannya tanpa kebangkitan Yesus. Dan tentunya pula tidak masuk akal jika kita merayakan kebangkitannya tanpa kita maju selangkah lagi ke dalam peristiwa kenaikannya. Sesungguhnya peristiwa kenaikan Yesus adalah peristiwa yang layak mendapat penghargaan yang tinggi di dalam kita mengenang dan merenungkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Saudaraku, sesungguhnya sangat jarang kita berpikir bahwa betapa mulianya dan besarnya peristiwa kepergian Yesus ke surga. Kita, orang Kristen, memiliki hari raya yang besar, yaitu hari kelahirannya yang pertama kali ke dunia ini. Hari kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal. Kita juga mempunyai kebiasaan untuk merayakan hari kebangkitannya, yaitu hari raya Paskah. Tetapi sesungguhnya bagaimana dengan hari kepergiannya dari bumi ini? Kenaikannya kembali ke surga. Saudaraku, ketika pada malam sebelum Yesus ditangkap di sebuah ruang yang disebut upper room atau ruang atas, murid-muridnya pun merasa sedih ketika Tuhan Yesus memberitahu bahwa dia harus pergi dari antara mereka. Murid-murid tidak ingin untuk Yesus pergi. Namun Yesus berkata kepada mereka di dalam Yohanes 16 ayat 7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dari penjelasan Tuhan Yesus itu, kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa yang teramat sangat penting. Sebagai satu peristiwa puncak dan klimaks dari seluruh kehidupan dan pelayanannya di bumi ini. Kita tidak dapat mengecilkan begitu saja arti peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Karena para penulis perjanjian baru pun tidak menganggap itu sebagai cerita yang sepele. Yesus adalah satu-satunya tokoh yang dapat dan telah menyelesaikan pekerjaannya yang unik, yang khusus di bumi, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Dan setelah itu, dia kembali ke surga. Dia menerima kembali kemuliaannya yang memang sudah dia miliki sejak dunia belum dijadikan, bahkan sejak kekekalan.
Saudaraku, peristiwa kenaikan Yesus adalah sebuah peneguhan, sebuah approval, persetujuan dari Allah Bapa atas selesainya pelayanan Yesus di bumi ini. Oleh karena itu, saudaraku, pada pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk sejenak memikirkan dan merenungkan tentang makna kenaikannya ke surga. Saudaraku, hal ini perlu kita lakukan supaya kita mempunyai rasa syukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa karena telah memberikan sebuah penghormatan, sebuah adoration, kemuliaan bagi anaknya Yesus Kristus. Dan juga sekaligus menjadi sebuah afirmasi dari Allah bagi semua yang telah dikerjakan oleh anaknya Yesus Kristus. Banyak hal yang dapat kita pelajari dan kita ingat dari kisah kenaikan Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab, yang kiranya akan membuat saudara dan saya semakin mengasihi Tuhan, semakin ingin untuk membina relasi yang intim dengan Tuhan, dan juga semakin tumbuh keinginan kita untuk mengabdi kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku, beberapa di antaranya yang akan kita renungkan pada pagi ini, makna, arti dari kenaikan Yesus. Kita akan membuka ayat Alkitab dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari sebelum membacanya kita berdoa. Bapa dalam surga, pada hari ini kami ingin bersukacita merayakan kenaikan-Mu ke surga yang membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan, yang sebelumnya sudah mengorbankan diri-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Dan sekarang kami mau merenungkannya kembali. Kiranya Roh Kudus yang menuntun hamba yang akan menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan dan juga setiap jemaat yang mendengarnya. Amin. Mari saudara, kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saudara baca di tempat saudara masing-masing, saya akan membacakannya. Judulnya adalah Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudaraku, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kita mau mempelajari beberapa hal dari banyak hal makna mengenai kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, saudara-saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus menandakan telah berakhirnya pekerjaannya di muka bumi ini. Yesus berkata pada Yohanes 4 ayat 34,
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya. Dia berkata juga di dalam doanya kepada Allah Bapa pada Yohanes 17 ayat 4. Yesus berkata dalam doanya, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Di atas kayu salib, di dalam Yohanes 19 ayat 30 kita baca, Yesus pun berkata, "Sudah selesai." Pada Yohanes 17 ayat 5, masih di dalam doanya kepada Allah Bapa sebelum ia ditangkap, Yesus berkata, "Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Saudaraku, Yesus tahu bahwa dia sudah menyelesaikan pekerjaannya dan menyatakan siap untuk pergi kembali kepada kemuliaan yang dia miliki bersama dengan Bapanya. Dan Sang Bapa menerima dia kembali di dalam kemuliaan. Dan ini sebagai satu tanda bahwa memang pekerjaannya sudah selesai. Dan pekerjaannya tersebut menyenangkan dan memuaskan Allah Bapa. Saudaraku, adalah hal yang penting yang harus kita mengerti bahwa ketika Allah menerima kembali Yesus masuk ke dalam kemuliaan surgawi melalui kenaikannya, itu merupakan satu afirmasi dari Allah Bapa atau persetujuan dari Allah Bapa atas segala sesuatu yang telah Yesus kerjakan di bumi ini. Saudaraku, hal yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus adalah tanda telah berakhirnya keterbatasan dirinya sebagai manusia di dunia ini. Apa maksudnya? Saudara simak ya baik-baik penjelasan saya. Tadi kita sudah baca dari Yohanes 17 ayat 5 ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Ini artinya Yesus memohon kepada Bapanya untuk dapat kembali kepada kemuliaannya sebagai Allah. Kemuliaan yang penuh yang dia miliki sebelum dia turun ke dunia ini, sebelum dia lahir. Di dalam surat Filipi 2 ayat 6-7 dikatakan bahwa dia, Yesus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara, kita mengetahui bahwa dia, Yesus yang mulia, yang adalah Allah, telah rela merendahkan dirinya menjadi manusia untuk menjadi korban bagi penebusan dosa manusia, dosa saudara dan saya. Kemudian masih di dalam Filipi 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan setelah ia menyelesaikan tugasnya di kayu salib, dia kembali kepada naturnya yang ilahi, yang sempurna.
dan yang mulia. Jadi saudaraku, kenaikannya ke surga bukan saja menandakan bahwa pekerjaannya di bumi sudah selesai, pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa, tetapi itu juga menandakan bahwa berakhirnya keterbatasan dia di dunia ini sebagai anak manusia. Kerendahan dirinya yang dia lakukan dengan mengosongkan dirinya, membuat dia menjadi seorang anak manusia atau hamba untuk melayani di dunia ini sudah selesai. Dia kembali kepada kemuliaannya yang penuh, yang dia sudah miliki sejak sebelum dunia dijadikan. Sebelum dia datang ke dunia dengan merendahkan dirinya, yang mengambil rupa seorang hamba sama dengan manusia. Sekarang, Yesus kembali sebagai seorang anak manusia dengan kemuliaan yang penuh. Dia kembali menjadi yang sempurna. Dia kembali dengan relasinya yang intim dengan Allah Bapa dan Roh Kudus di dalam kemuliaan di surga. Dia telah mengakhiri masa perendahan dirinya sebagai manusia setelah mengalami penderitaan yang dia alami untuk umat-umat pilihannya. Dan hal ketiga yang kita dapat pelajari dari peristiwa kenaikan Yesus adalah sebagai konsekuensi dari hal yang pertama tadi dan kedua tadi, maka kenaikan Yesus menandakan bahwa kerajaannya adalah kerajaan yang sempurna. Dialah raja yang layak untuk ditinggikan. Dan juga sebagai Tuhan, di mana setiap lutut akan bertelut menyembahnya. Semua lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Saudaraku, hal berikutnya yang harus kita ingat di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ialah bahwa kepergiannya ke surga merupakan satu signal, suatu tanda bahwa Dia akan mengirim atau mengutus Roh Kudus kepada umat pilihannya, umat yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu, murid-muridnya, jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi Yesus katakan, aku akan pergi daripada kamu, tetapi aku tetap hadir di dalam hatimu. Aku akan mengirim Roh Kudus yang adalah Roh-Nya sendiri. Dan itulah janji yang Yesus berikan di ruang atas, upper room, pada murid-muridnya dan juga tentunya kepada kita semua. Dan kita tahu hal itu terjadi ketika hari Pentakosta. Roh Kudus turun, dan Roh Kudus turun karena Kristus sudah kembali kepada Bapa di surga. Namun Yesus tetap ingin menyertai umatnya dengan mengutus Roh-Nya yang kudus itu untuk menggantikannya di bumi. Untuk mengambil alih kedudukannya. Itu sebabnya Dia berkata, lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Saudaraku, Yesus katakan, aku sudah bersama-sama kamu. Dan sekarang Dia, Roh Kuduslah yang akan bersama-sama kamu. Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus adalah tanda diutusnya Roh Kudus yang akan mendiami hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
Jika murid-murid Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun telah bersama-sama dengan Yesus secara fisik, maka sekarang Roh Kristuslah yang tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Berikutnya saudara-saudaraku, selanjutnya, makna yang kelima, kita mengetahui bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah sebuah awal dari pekerjaannya, yaitu untuk menyiapkan tempat kediaman bagi kita di surga. Saudara ingat, di dalam Yohanes 14, Yesus berkata, "Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ketika Yesus sampai di surga, ia memulai pembangunan atau pendirian rumah atau tempat kediaman bagi saudara dan saya. Dia mulai mengerjakan tempat yang nyaman, yang indah, yang akan menjadi rumah kita di surga. Rumah bagi semua orang yang Dia kasihi, dan tentunya juga yang mengasihi Dia. Jadi dengan perkataan lain, saudara-saudaraku, Yesus harus kembali ke surga, karena Dia akan menyediakan tempat tinggal bagi kita di sana. Saudaraku, hal yang keenam, Yesus kembali ke surga agar tongkat estafet tanggung jawab pemberitaan Injil diserahkan ke tangan para muridnya, para pengikutnya, termasuk kita, saudara-saudara. Kita ingat ketika Dia hidup di dunia ini, Yesus sendirilah yang memilih murid-muridnya, mulai dari muridnya yang 12 orang. Dan terhadap murid-muridnya, Dia adalah satu-satunya guru yang mengajarkan tentang satu topik yang penting, yaitu tentang kerajaan Allah. Kita ingat kitab Injil mengisahkan Yesus mengutus 70 orang murid untuk memberitakan Injil masuk ke kota-kota, ke desa-desa, dan kemudian setelah itu mereka kembali kepada Yesus. Dan ini sebenarnya adalah satu pelatihan, training yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada saat itu. Demikian pula saudara-saudaraku, setelah Dia bangkit dari kematiannya, selama Dia masih tinggal di bumi ini, yaitu selama 40 hari yang kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul 1, Dia berbicara dan mengajarkan kepada murid-muridnya yang Dia temui, yang kepada mereka Tuhan Yesus menampakkan dirinya tentang kerajaan Allah. Keberadaan Yesus selama 40 hari di dunia ini, setelah Dia bangkit, sebelum Dia pulang ke surga, bukan saja untuk membuktikan bahwa Dia bangkit, bahwa Dia hidup, Dia tidak mati, tetapi juga untuk mengingatkan kembali dan juga mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Saudaraku, ketika Ia masih di bumi, Yesus adalah guru yang sejati, khususnya bagi murid-muridnya. Namun, ketika Dia kembali ke surga dan mengirimkan Roh Kudus, maka tanggung jawab pemberitaan kerajaan Allah telah diserahkannya kepada murid-muridnya. Saudara ingat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 Ia berkata, yang tadi kita baca, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Dan kuasa untuk apa, saudara? Dikatakan, "Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria,
dan sampai ke ujung bumi. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan sebuah peresmian, sebuah inaugurasi, atau suatu pengesahan, launching akan dimulainya tanggung jawab, satu tanggung jawab bagi para pengikutnya untuk memproklamirkan kerajaan Allah ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Yang berikutnya, yang ketujuh, kenaikan Yesus menandai dimulainya pelayanannya sebagai imam besar bagi kita di hadapan Allah Bapa. Dia imam besar kita. Kita tahu di dalam Perjanjian Lama seorang imam besar itu bertugas mewakili umat Israel untuk menghadap Allah untuk mempersembahkan korban pengampunan dosa. Demikian juga dengan Yesus. Dia naik ke surga sebagai imam besar yang setia dan penuh kasih untuk mewakili kita, umatnya. Di dalam Ibrani 14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ini artinya dia naik ke surga, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudaraku, Yesus naik ke surga untuk menjadi imam besar kita di hadapan Allah Bapa. Ayat 15 di dalam Ibrani dikatakan, dia bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi sebaliknya, sama dengan kita sebagai imam besar, dia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Ayat berikutnya dikatakan, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku, semua hal ini hanya bisa terjadi melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia menjadi perantara kita sebagai imam besar yang sejati, yang membela kita, yang membebaskan kita dari segala dakwaan yang dituduhkan kepada kita semua orang-orang yang berdosa. Di dalam kitab Roma, di dalam surat Roma yang ke-8, Rasul Paulus katakan, jika Allah membenarkan kita dan Kristus sebagai pembela kita, maka siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Dan yang terakhir, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul diceritakan, yang tadi kita baca, malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini berarti, saudara-saudaraku, sekali lagi, peristiwa kenaikan Yesus adalah peristiwa yang luar biasa dan peristiwa yang mengagumkan yang sering kita lupakan dan kita abaikan. Padahal ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang menakjubkan, yang menandakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ditinggikan. Dia mengutus Roh Kudus. Dia mempersiapkan rumah bagi kita, rumah yang kekal. Dia meneruskan tugas penginjilan kepada murid-muridnya. Dia memulai pekerjaannya yang penuh anugerah itu, yaitu sebagai imam besar, sebagai perantara kita. Dan dia siap untuk datang kembali ke dunia ini
untuk mengumpulkan umat pilihannya. Pada peringatan hari bersejarah dan suci ini, saya mengajak saudara-saudaraku semua untuk memutar kembali ingatan kita akan peristiwa salib. Peristiwa kebangkitan Yesus yang semuanya Tuhan Yesus jalani dan Tuhan selesaikan. Kemudian kita juga membuka kembali ingatan kita akan peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitannya, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan dengan merenungkan dan mengingat semuanya itu, saya berharap dan berdoa, semua itu akan mengingatkan dan meneguhkan saudara dan juga saya untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi sebagai pengikut Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Dan saat ini dia ada di surga, di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pengantara kita. Dan dia juga sedang mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Dan ingatlah selalu bahwa dia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput dan mengumpulkan saleh-salehnya, orang-orang yang dikasihinya di udara, seperti yang malaikat katakan tadi. Dan kemudian membawa masuk kita semua ke dalam bumi yang baru dan langit yang baru. Saudaraku, sebagai respons kita, marilah kita bernyanyi bersama. Kita katakan dengan sungguh hati, aku ingin ikut di Kau Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan tentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku
Saudaraku, mari kita berdoa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah naik ke surga demi kepentingan kami. Terima kasih ya Tuhan, kenaikan-Mu ke surga sebagai satu konfirmasi dari Allah Bapa bahwa Engkau sudah mengerjakan segala tugas-Mu di dunia ini, ya Yesus Kristus, untuk mengampuni dosa-dosa kami. Dan kenaikan-Mu ke surga adalah untuk mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami diberi kuasa untuk mengabarkan berita Injil ke seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau menjadi pengantara kami di hadapan Allah Bapa di surga. Dan kami boleh penuh harap menantikan tempat tinggal kami di surga yang sudah Kau siapkan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat percaya di sepanjang abad dan segala tempat. Bersama-sama kita mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, berikut ini saudara bisa menyaksikan beberapa pemberitahuan dan pengumuman, dan juga bagi saudara yang mau memberikan persembahan, saudara boleh memberikannya dengan cara mentransfer ke rekening gereja yang tertera di dalam pengumuman berikut. Dia penebusku, dia hiduplah, oh dia penebusku, oh dia penebusku, dia hiduplah. Saudaraku, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh beribadah, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah memuji, menyembah-Mu, dan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun kondisi yang sedang mereka alami saat ini, kami memohon biarlah Tuhan lawat mereka. Tuhan berkati dan lindungi mereka. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku jemaat yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Arahkanlah hatimu, tengadahkan tanganmu dan wajahmu, terima dan aminkan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati. Shalom.